Nabi bertanya kepada sahabat, saudara-saudara sekalian, dalam dirimu ada segumpal darah. Apabila segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhmu. Tapi apabila segumpal darah itu rusak, maka rusaklah seluruh anggota tubuhmu. Sahabat bertanya, kalau begitu apa gerangan segumpal darah itu ya Rasulullah? Nabi menjelaskan, dialah qalb, hati. Ini berarti bahwa pengendali utama dan pertama baik tidaknya sifat dan akhlak kita tergantung dari hatinya. Kalau hatinya baik, hatinya sehat, tutur katanya enak, perbuatannya menyenangkan orang, kelakuannya tidak mengganggu orang lain. Kalau hatinya sehat, kalau hatinya sakit, tutur katanya tidak enak didengar, kelakuannya merugikan orang, perilakunya menjengkelkan orang. Kalau hatinya sudah sakit. Pertanyaan, hati yang ada di sini, ibu-ibu, sedulur-sedulur, bapak ibu sekalian, sehat atau sakit hatinya? Cepat benar mengaku. Ngaku. Sebelum kita ngaku sehat atau sakit, periksa dulu mana penyakit-penyakit hati itu. Harus tahu dulu mana penyakit-penyakit hati. Setelah kita tahu, yuk cross check, nyambungkan, connectingkan. Oh, ini saya nih. Sakit hati saya. Ini tidak. Sehat hati saya. Nah, sekarang perlu kita tahu apa saja jenis-jenis penyakit hati itu. Inilah yang kita bahas pada taklim kita kali ini. Penyakit-penyakit hati dengan harapan pulang majelis hatinya sehat. Penting ini Pak. Kenapa? Di akhirat tidak ada orang masuk neraka gara-gara penyakit kusta. Kenapa masuk neraka? Kusta Tuhan. Enggak. Kenapa masuk neraka? Ngontrak-ngontrak Tuhan, enggak punya rumah. Enggak. Kenapa masuk neraka? Sombong. Kenapa masuk neraka? Takabur. Kenapa masuk neraka? Ujub. Penyakit hati. Ini penting. Coba, kalau Bapak bawa mobil dari Jakarta ke Bogor, yang nyetir tangan, yang berpikir sepanjang jalan otak, gas rem kaki. Tapi begitu ada tikungan, apa tertulis? Hati-hati. Iya toh? Tidak tertulis otak-otak. Padahal otak yang berpikir. Iya, begitu pentingnya hati. Coba di lapangan terbang, bandara, ada pengumuman. Apa yang diumumkan? Perhatian, perhatian. Padahal yang berpikir otak, yang menulis tangan. Pengumuman, perhatian, perhatian. Tidak ada pengumuman, perotakan, perotakan. Berarti memang ini hati adalah raja. Karenanya, sehatkan hati kalian. Mari kita lihat. Dalam kitab Iyah Ulumuddin, itu banyak sekali jenis-jenis penyakit hati. Mari kita lihat satu-satu. Mudah-mudahan cukup waktu. Yang pertama, yang paling banyak ini, al-mutakhawilu bis sholah, menganggap enteng sholat. Mana yang disebut menganggap enteng sholat? Mereka yang sudah tahu sholat 5 waktu wajib, tapi mereka tidak mau melaksanakan. Inilah puncak kehancuran hati manusia. Karena ada orang begitu. Bersinah, takut betul. Ngambil sandalnya orang, takut sekali. Tidak puasa, takut dosa. Ramadan 30 hari puasa, tapi tidak sholat. Karena ada yang begitu. Takut dia ngambil nasinya orang. Takut dia ganggu istrinya orang. Tapi begitu tiba waktu sholat, dia merasa tidak berdosa. Karena ada perasaan begitu. Lewat sholatnya 5 waktu, sehari dia tidak sholat, merasa tidak punya dosa. Inilah puncak hancurnya hati kalian. Ada yang begitu kan? Setengah mati cari duit. Dari pagi cari duit, sampai malam cari duit. Tapi lupa sholat. Inilah yang selalu saya istilahkan. Kerja, cari duit. Begitu dia lapar, beli nasi bungkus. Sayangnya setelah ada nasi bungkusnya, nasinya dia buang, bungkusnya dia makan. Ini orang Bugis bilang beleng-beleng. Tahu beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Beleng-beleng. Tahu beleng-beleng?
Dongo. Tahu dongo? Reke Gering bilang dungu. Itu larang dungu. Asli sedugu-dugunya. Masa beli nasi bungkus, nasinya dia buang, nasi bungkusnya dia makan. Inilah orang yang setengah mati cari nafkah. Berpolitik siang malam. Berusaha siang malam. Ngajar siang malam. Cari harta siang malam. Lupa sholat. Beleng-beleng. Dungu. Apa sebab orang biasa tidak sholat? Mohon maaf. Punten, punten. Ibu-ibu paling banyak tidak sholat kalau ada pesta pengantin. Gara-gara apa? Make up. Mukanya dikira tembok. Kuning, coklat, abu-abu, biru. Oh, beleng-beleng. Itu biasa saya kasihan lihat itu ibu kalau ada pengantin. Mukanya betul-betul kayak tembok. Serba palsu. Bibirnya merah palsu. Alisnya tebal palsu. Bulu matanya panjang palsu. Pantatnya gabus. Semua palsu. Malah ada lagi lebih gila lagi saya lihat. Dia kasih lebih alisnya. Saya bilang kenapa dikasih lebih? Dia bilang seperti artis Korea. Ada artis Korea baru di Bogor tinggal. Coba sudahlah. Apa dilarang berdandan? Ya silahkan. Selama ibu berdandan supaya suami bangga di samping ibu. Itu ibadah. Tapi kalau ibu dandan gara-gara dandan tidak sholat. Beleng-beleng. Coba. Nah sekarang gimana solusinya Ustaz? Nah, ibu wuduk dulu. Sudah wuduk dandan. Sudah dandan tahan kentut. Biar sudah wuduk kentut batal. Nggak habis kok Ustadz, sedikit aja keluar. Biar sedikit batal. Coba. 2. Yang menyebabkan ibu-ibu banyak nggak sholat kalau ada pengantin. Apa? Jilbab. Saya ini sudah keliling-keliling ceramah. Sampai ke Malaysia, Timur Tengah, Brunei, Filipina Selatan. Ini hanya di Indonesia yang ibu-ibunya susah jilbabnya. Jilbab sakaratil maut. Masya Allah. Itu ada talinya tuh 2 meter. Dia ikat dulu. Dia ikat di lehernya. 2 meter dikasih kembang. 17 pentulnya. Ada kayak batang pohon di belakang. Sudah. Tidak bisa lah dia goyang lehernya. Sudah diikat. Coba. Ayo. Pakai lagi. Jilbab yang sempit. Celana roknya sempit. Suaminya bilang, cepat-cepat, buru-buru kita ketinggalan. Tunggu sedikit Pak. Ini namanya belen-belen. Tiba waktu sholat. Hayya 'alas shalah. Suaminya bilang, bu, baru aja kau pulang umroh. Itu baru 2 bulan yang lalu kau pulang umroh. Ini sudah mau asar kau belum sholat duhur. Sana pi sholat. Apa kata istrinya? Sadar kau Pak. Saya sadar, saya suruh kau sholat. Kau ndak lihat ini jilbabku. 2 jam makainya ini. Belen-belen. Sudah ya? Bu, yang paling banyak perempuan tidak sholat kalau ada pesta. Ini kalau laki-laki kapan banyak tidak sholat? Ada Piala Champion. Subuh tidak sholat subuh. Gara-gara sepak bola. Begitu nonton dari jam 2, seri adu penalti. Bersamaan azan subuh. Pilih mana Pak? Bapak pilih mana? Pergi sholat, ketinggalan gol, nonton, ketinggalan sholat. Akhirnya apa? Diambil sajadahnya, sholat depan televisi. Ini lebih belen-belen. Ayo. Demi Allah. Apa alasan orang biasa tidak sholat? Ustaz, saya kaya Ustaz. Dia kaya aja dia tidak sholat. Ada yang kalah kayanya Nabi Sulaiman? Ada yang kaya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu pekarangan rumahnya emas. Ada di sini pekarangan rumahnya emas. Paling kalau orang Bugis kalau paling kaya giginya dikasih emas. Coba. Dia cakep Ustadz. Ada yang kalah Nabi Yusuf? Ayo. Tuh cakepnya Nabi Yusuf. Bayangkan cakepnya itu manusia. Ibu-ibu disuruh ngiris-ngiris bawang. Suruh lewat Nabi Yusuf seperti Pragawati. Yang kalau di atas apa itu? Catwalk. Lewat Nabi Yusuf. Ini ibu, Masya Allah. Ini bukan manusia ini. Bu, cakep betul.
Tidak sadar, dia iris tangannya. Dia tidak rasa begitu terpesonanya dengan mukanya Nabi Yusuf. Segagah-gagahnya Ustadz Dasad. Jangankan ngiris bawang, kentut aja hilang perhatian. Coba. Gagahnya Nabi Yusuf, tapi tetap taat beribadah kepada Allah. Saya kuat Ustadz, binaragawan. Ada kala Nabi Musa. Nabi Musa itu bu, kalau dia kunci badannya, tembus itu bulu-bulu di bajunya. Kalau dia kunci badan, terlempar songkoknya. Kalau dia tinju orang, belum sampai tinjunya sudah jatuh itu musuhnya. Ini orang Bugis bilang karate do, karate campur doti. Doti itu magic. Coba. Hebat. Saya cerdas Ustaz. Ada yang kalah cerdasnya Nabi Nuh. Sampai detik ini tidak ada orang arsitek bikin perahu di atas gunung. Semua mereka bikin perahu di pesisir pantai. Nuh alaihissalam di atas gunung bikin perahu. Cerdas, tidak sombong, tetap sujud beribadah kepada Allah. Apa lagi? Hah? Ada apa? Apa alasanmu lagi? Tinggi pangkatnya Ustaz. Ada yang kalah pangkatnya Rasulullah Muhammad SAW. Beliau adalah penghulu para nabi. Penghulu para nabi. Kekuasaannya waktu itu bukan cuma Makkah Madinah, sebagian dunia itu taklukan Islam waktu itu dibawa kekuasaan Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang kita mau alasan tidak mau sholat? Jelas? Demi Allah, tidak ada keselamatan bagi mereka yang menganggap enteng sholat. Ustadz, saya ini merantau Ustadz dari Sumatera. 30 tahun sudah saya di Bogor Ustadz. Tidak bisa lepas dari kredit. Rumahnya susah, masih ngontrak-ngontrak Ustadz. Periksa sholatnya. Anak saya nakal betul Ustadz. Periksa sholatnya. Kalau sholat baik, mustahil Allah sengsarakan hidupmu. Tuhan apa yang bikin sengsara hidupnya orang yang baik sholatnya? Saya sholat Ustadz. Betul kamu sholat, tapi tidak ikhlas. Ya Allah sholat. Asar lagi. Barusan duhur. Kok tidak ikhlas bos? Ayo. Saya ikhlas Ustadz. Mana ikhlas sholat duhur sudah dekat asar? Ikhlas kan namanya itu. Ayo. Mana ikhlas sholat asar sudah dekat maghrib. 1 kali wudhu itu sudah sholat asarnya. Itu juga maghribnya. Mana? Maka kalau hidup kita susah, jangan cari kambing hitam. Lebih periksa sholatnya. Saya sholat Ustadz, kenapa hidupku susah? Betul kau sholat, tapi sholatmu main-main. Tidak semangat ketemu Allah. Allah. Siratal. Ada yang sholat seperti itu. Ada. Sholat kayak ditiup angin. Allahu Akbar. Siapa ajar kau sholat begitu? Ada juga sholat yang terlalu semangat. Allahu Akbar. Ibu ketawa karena membayangkan diri sendiri lah. Makanya kalau ada masalah dalam hidup, ayo pertama yang harus kita selesaikan, sempurnakan sholatmu bos. Saya sholat Ustadz, betul ibu sholat. Tapi ibu yang pakai baju sholat sudah 3 hari tidak dicuci. Ketemu Allah pakai daster. Tinggi sebelah lagi. CD-nya 2 hari tidak dicuci dipakai. Begitu sholat gatal semua. Siapa ngajar sholat seperti itu? Ayo ya, mulai hari ini koreksi sholatnya bu. Ibu saya di kampung itu 14 anaknya bu. Tidak ada sekolah. Bahasa Indonesia tidak lancar. Tapi yang membuat saya kagum, kalau mau sholat, dia ganti bajunya. Saya aja belum mampu seperti itu. Itu di ruang tiurnya, dia gantung kudung dengan bajunya, dengan ada yang pembungkus kepalanya. Setiap beliau mau sholat, pasti dia ganti baju. Masya Allah. Selalu ini yang membuat ibu saya doanya makbul. 14 anaknya. Ibu cuma 1 anaknya tidak bisa ganti baju kalau mau sholat.
Yang ketawa, saya serius ini Bu. Masya Allah. Bapak-bapak, adik-adik, kalau ada yang sampai sekarang belum dapat kerja yang baik, koreksi sholatmu. Ayo, apa susahnya sholat bos? Apa susahnya sholat? Lebih susah puasa, 30 hari kita lapar. Lebih susah haji, ngantri. Umroh aja ku kejar-kejar, sholatmu tidak bagus. Ayo. Mau zakat sedekah berat, ada duit modal. Sholat yang penting ada maumu. Haji sekali setahun. Umroh penuh modal. Sholat 24 jam Allah menunggumu. Subuh Allah nunggu. Tengah hari capek Allah tunggu duhur. Sore mau curhat Allah tunggu asar. Maghrib selesai kegiatan Allah tunggu di maghrib kita. Mau tidur silahkan curhat sebelum isya. Tengah malam bangun tidak bisa tidur. Yuk kau sholat tahajud. Cuma kita tidak sadari kekuatan sholat. Sholat. Kecil buat Allah kasih kalian rumah. Kecil buat Allah kasih kalian jadi anggota DPR. Kecil itu asam urat. Kecil itu kolesterol. Perbaiki sholat. Cuma kita kalau sakit langsung ke dokter. Memangnya dokter yang sembuhkan kamu? Ke Allah dulu. Allah, dokter. Saya sampai detik ini belum pernah ketemu dokter yang hebat. Kenapa? Begitu saya ke dokter, saya juga yang kasih tahu penyakitku. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam dok. Kenapa Ustaz? Ini mencret-mencret saya dok. Kenapa bisa? Dalam hatiku ya urusanmu. Karena kau dokter. Masa saya yang kau tanya? Allah. Tanpa bapak beritahukan, ibu beritahukan. Allah sudah tahu penyakitnya ibu. Yang dokter hebat itu baru muncul. Pasti mencret Ustaz. Itu hebat itu. Tapi kan tidak. Iya. Maka bapak ibu sekalian. Perbaiki sholat. Nah, itu tetangga saya Ustaz tidak sholat, tapi kok rezekinya baik, proyeknya lancar. Oh jangan salah, memang duitnya banyak, mobilnya mewah, rumahnya megah, tapi apa yang ibu bapak tidak tahu, istrinya selingkuh, suaminya membalas. Banyak kita lihat orang kaya, tapi menderita batinnya. Duitnya banyak, dihormati di kantor, dimuliakan di kantor, tapi sampai di rumah aja dilempar piring sama anaknya masih SMP. Itu sudah banyak duitnya, tapi tidak ada kebahagiaan rumah tangganya. Banyak duitnya, tapi tidak ada bisa dia makan. Duitnya 7 miliar, tapi dilarang makan nasi. Apa enaknya? Dilarang makan nasi, dilarang makan karedok. Apa? Yang bisa dia makan hanya ubi rebus. Duit 7 miliar cuma ubi rebus. Pret. Ya, maka Bapak Ibu, adik-adik jangan galau, perbaiki sholatmu. Saya bisa bicara begini, saya alami. Demi Allah, saya pernah menjadi cleaning service. Bersihkan toilet triple terkenal di Makassar waktu itu. 4 toilet saya harus bersihkan tiap hari. Saya bilang sama koordinator kebersihan, tidak usah gaji saya, kasih masuk namaku undian umroh kalau ada gratis. Sampai tutup itu kantor, tidak dapat. Saya pernah menjadi loper koran. Selesai sholat subuh saya bawa naik sepeda itu langganan harian Fajar di Makassar. Hilang lagi sepeda BMX ku. Tidak tahu sampai sekarang saya belum dapat siapa yang curi. Yang ngajar itu kalau saya dapat itu saya lapor di KPK. Masya Allah. Hai. Saya sering jalan kaki pergi sekolah. Saya pernah dihina kawan saya waktu kuliah. Keluar dari ruangan kuliah. Dia tunjuki saya, Dasat, tidak malu-malu kau, cakar semua bajumu. Cakar itu rombengan. Nah, tahu, baju bekas yang dari Eropa dijual 100.000 kalau di Matahari 100.000 satu. Ini 10.000 4, masih ditawar. Coba bayangkan. Saya tidak marah. Biiznillah dengan izin Allah. Saya istiqomah pelihara sholat dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah dengan izin Allah. Saya sudah punya travel sendiri. Kapan saja saya mau umroh bisa. Dengan izin Allah. Kalau kawan saya dulu yang hina saya kata pakai baju cakar. Alhamdulillah sekarang Ramadan baru-baru saya kasih lagi zakat. Coba. Kalau saya jalan kaki dulu Alhamdulillah punya kendaraan. Yang jarang seperti itu di Makassar. Alhamdulillah dengan izin Allah. Apa susahnya Allah kasih kamu rumah? Apa susahnya Allah kasih lunas utangmu? Kecil buat Allah. Yang penting sholat men, sholat. Perbaiki sholatmu, Allah yang selesaikan utangmu.
Adakah manusia tidak ada masalahnya di dunia? Hah? Ini malah ibu-ibu penuh masalah, saya lihat mukanya ini. Mana ada manusia tidak ada masalahnya? Semua punya masalah. Ustadz, ibu pikir tidak ada masalahnya? Masalah saya besar. Mau kawin lagi tapi takut sama istri. Semua punya masalah. Alhamdulillah Allah tidak berkata, Das'at, kalau ada masalahmu kau jadi anggota DPR dulu. Ada masalahmu kau jadi gubernur dulu. Ada masalahmu kau jadi profesor dulu. Tidak. Allah cuma minta, Das'at, ada masalahmu, ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabar, perbaiki solatmu. Saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Oh, kalau caleg dijanji Anda boleh, kita dijanji sorga, dijanji juga kita sorga. Nih kartu namaku, pilih saya. Ada masalahmu, punten, hubungi saya, sama-sama Sunda. Pilih, begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Ini manusia, tapi kalau Allah, ayo dek, ada masalahmu, perbaiki sholatmu. Ya, teman setan yang pertama, nganggap enteng sholat. Apa akibat dan hukuman bagi mereka meninggalkan sholat? Dan waktu kita bahas.